Salah satu ide paling fundamental ya, tapi juga paling kontroversial dalam kekristenan itu kan soal keilahian Yesus. Tapi pertanyaannya, apa gagasan ini benar-benar seradikal yang kita kira? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Selama berabad-abad, ini jadi pusat perdebatan. Gimana ceritanya seorang guru Yahudi dari Nazaret bisa dianggap ilahi? Apalagi kan, dia muncul dari latar belakang agama yang, ya, sangat monoteistik. Jawaban yang paling umum, yang udah lama banget dipegang, itu simpel aja. Momen ini adalah titik di mana kekristenan ibaratnya banting setir, memisahkan diri total dari akar Yahudinya. Nah, mari kita gali lebih dalam soal pandangan tradisional ini. Asumsinya tuh begini, Yudaisme kuno cuma punya satu bayangan, satu konsep aja, soal siapa itu Mesias. Kutipan dari Trypho ini, seorang cendekiawan Yahudi abad kedua, benar-benar menangkap esensinya. Intinya jelas banget, Mesias yang ditunggu-tunggu itu ia seorang pemimpin manusia. Hebat sih, mungkin seorang raja atau pembebas, tapi ya tetap aja manusia biasa. Jadi disinilah letak perbedaannya yang katanya tajam banget itu. Di satu sisi, kita punya konsep Mesias Yahudi yang 100% manusia. Di sisi lain, ada Kristusnya umat Kristen yang ilahi. Selama ini, narasi inilah yang paling sering kita dengar. Tapi belakangan ini, penelitian baru mulai menggoyahkan pemisahan yang kaku ini. Gimana kalau ceritanya ternyata jauh lebih rumit dan bahkan saling terkait? Dan disinilah masuk sebuah buku dari Ruben Abwiner. Buku ini benar-benar menantang cara kita memandang sejarah ini. Dia ngajak kita untuk lihat lagi sumber-sumber kuno, tapi dengan kacamata yang baru. Ini dia nih, argumen utamanya. Kepercayaan akan status ilahi Yesus, atau yang biasa disebut para ahli sebagai kristologi tinggi, ternyata bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Justru sebaliknya, ide ini tumbuh dari lahan yang udah subur, dari perdebatan-perdebatan yang emang udah ada dalam pemikiran Yahudi saat itu. Biar paham, kita harus mundur sedikit ke periode yang namanya Yudaisme Bait Suci kedua. Nah, buang jauh-jauh bayangan kalau ini adalah masa di mana semua orang punya keyakinan yang seragam. Salah besar. Bayangin aja ini kayak pasar ide yang super ramai, di mana banyak kelompok punya bayangan yang beda-beda banget soal Mesias itu bakal kayak gimana. Nah, disinilah bagian yang paling serunya, di mana bukti-bukti yang mengejutkan mulai bermunculan. Ternyata, gagasan tentang Mesias itu sama sekali nggak tunggal. Menurut Buhner, ada banyak banget harapan soal Mesias yang beredar. Ada yang nungguin raja pejuang, ada yang nungguin seorang imam suci, dan ada juga yang nungguin sosok dengan kualitas yang jauh melampaui manusia biasa. Dan lihat deh poin-poin ini. Jauh sebelum gerakan Yesus ada, teks-teks Yahudi kuno kayak Gulungan Laut Mati atau Perumpamaan Enok itu udah ngomongin soal sosok mesianik yang surgawi, yang udah ada bahkan sebelum dunia diciptakan, dan yang bahkan bertahta di surga. Ini bukan ide baru dari kekristenan, ini adalah ide-ide yang udah jadi bagian dari percakapan di dalam Yudaisme itu sendiri. Oke, sekarang kita bandingkan dengan salah satu teks kristologi tinggi paling awal di Perjanjian Baru, dari surat Filipi. Di situ dikatakan kalau Tuhan menganugerahkan Yesus nama di atas segala nama. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu semua konteks baru ini, apakah gagasan tentang sosok yang ditinggikan dan dapat status ilahi ini benar-benar sesuatu yang cuma ada di kekristenan? Sesuatu yang benar-benar baru? Jawabannya, ternyata enggak juga. Konsep seorang figur yang diangkat begitu tinggi sampai dapat nama dan kehormatan ilahi itu udah ada presidennya, udah ada contohnya dalam pemikiran Yahudi waktu itu. Ini bukan diciptakan dari nol, tapi lebih kayak pengembangan dari ide-ide yang emang udah ada. Lalu, apa dong implikasi besarnya dari semua bukti baru ini? Wah, ini benar-benar mengubah cara kita memandang hubungan antara Yudaisme dan kekristenan di masa-masa awal. Buhner menyimpulkannya dengan sangat baik. Daripada kita melihat kepercayaan Kristen awal sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah, kita seharusnya melihatnya sebagai salah satu suara aja dalam sebuah percakapan besar yang emang lagi rame-ramenya terjadi di dalam Yudaisme. Soal siapa itu Mesias? Metafora visual ini ngebantu banget deh. Pandangan lama itu kayak ngelihat dua kotak terpisah, seolah-olah ada garis pemisah yang tegas. Nah, pandangan baru ini ngelihat Yudaisme sebagai sebuah pohon besar yang punya banyak banget cabang. Dan gerakan Yesus dengan ide kristologi tingginya itu cuma salah satu dari sekian banyak cabang yang tumbuh dari pohon yang sama. Oke, jadi kenapa semua ini penting buat kita sekarang? Apa yang bisa kita petik dari perubahan cara pandang sejarah ini? Jadi intinya apa? Pertama, kita perlu memikirkan ulang gagasan lama tentang adanya perpecahan total itu. Kedua,
Kita jadi sadar kalau kekristenan di masa-masa awalnya itu ya bagian dari dunia Yahudi yang sangat dinamis. Dan yang ketiga, ini jadi pengingat penting. Bahkan ide-ide yang paling revolusioner sekalipun seringkali punya akar dalam percakapan yang sudah berlangsung jauh sebelumnya. Pada akhirnya, ini ngasih kita gambaran sejarah yang jauh lebih kaya dan bernuansa. Ini ngejauhin kita dari narasi simpel, kita lawan mereka yang seringkali malah bikin perpecahan, dan membawa kita ke pemahaman tentang asal-usul bersama dan sejarah yang saling berkelindin. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau kita sekarang paham bahwa gagasan paling radikal dalam kekristenan sebenarnya berakar kuat dalam percakapan Yahudi kuno, kita jadi bertanya-tanya, kebenaran sejarah apa lagi ya yang selama ini kita lewatkan yang mungkin sebenarnya tersembunyi di depan mata kita?